kasih kepada Saudara Muhammad Aswad. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran pada webinar kita malam hari ini akan membawa keberkahan. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari kemahasiswaan Tazkiyah kepada Ustadz Rizky Zakia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang sama kita hormati Kang Tobet, Raban Kang, punten ini repotin ganggu waktu malam-malam nih. Jadi pemateri, masya Allah. Kang Tobet ya, semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Kang Tufail, Kang Haidar dan tim dari Tazkiyah Juara. Saya atas nama kemahasiswaan dan juga pembina beasiswa ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya untuk teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus panitia yang mengadakan acara ini. Dan memang tujuan kami dari kemahasiswaan dan juga pembina beasiswa adalah mensupport sebanyak mungkin mahasiswa Tazkiyah untuk bisa siap menghadapi event-event perlombaan. Kenapa? Kalau di masyarakat itu tantangan PR masyarakat, kalau dalam kemahasiswaan itu maka event-event lomba. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ya, saya mengajak kawan-kawan semua di hari yang penuh duka ini ya, karena kita mendapatkan kabar bahwa salah satu keluarga besar Tazkiyah, yaitu Ibu Neng Sri Hartati, beliau adalah keluarga kita, keluarga Tazkiyah yang telah meninggalkan kita dari dunia ini menuju akhirat sana. Insya Allah beliau Allah tempatkan di tempat terbaik di sana. Beliaulah yang menjadi wasilah teman-teman semua ya bisa ujian, karena beliau bagian keuangan. Dan insya Allah setiap teman-teman yang mendapatkan kemudahan sehingga bisa mengikuti ujian, mengalir pahala kebaikannya untuk beliau. Maka pada kesempatan kali ini mari kita baca surat Fatihah. Kita doakan kepada beliau agar Allah berikan tempat terbaik di alam kubur, di akhirat sana. Dimuliakan, dihapus segala kesalahan dosa, ditinggikan derajatnya, dan segala kebaikan yang telah beliau ukir di Tazkiyah dapat menjadi amal jariah yang menjadi penerang kubur, pemudah jalan Shiratal Mustaqim, dan menjadi wasilah beliau masuk surga tanpa hisab, bahkan masuk di surga Firdaus al-A'la, jumpa bersama Rasulullah dan para ahli ibadah yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan juga keluarga kita yang telah wafat, kita doakan semoga Allah berikan ampunan dan berikan rahmat serta taufik, sehingga kita selaku putra-putrinya bisa menjalankan amanah terbaik, tidak berkhianat sebagai mahasiswa, tidak berkhianat sebagai penerima beasiswa, tidak berkhianat sebagai pemuda atau pemudi, dengan menjalankan yang terbaik yang kita bisa dengan barokah dan teladan yang telah diukir oleh pendahulu kita. Ala diniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir laha وارحمها وعافها واعف عنها واسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلها اهلا خيرا من اهلها ودارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها واخوة خيرا من اخوتها في الدنيا ويسر امورها في قبرها يسر امورها في اخرتها ويسر امورها في الصراط واجعل الجنة الفردوس مثواها innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, kami sadar bahwa ajal pasti akan datang kepada kami, sebagaimana Engkau telah takdirkan kepada ibunda kami, Ibu Neng Sri Hartati yang telah wafat pada hari ini. Padahal usia beliau masih cukup untuk bisa terus beraktivitas, berkontribusi terbaik melalui perahu Tazkiyah. Tapi Engkau cabut nyawa beliau sebagai ibroh bagi kami, sebagaimana juga telah Engkau cabut nyawa
salah satu penerima beasiswa Rian Asmawi. Allah, kami tidak tahu kapan Engkau akan cabut nyawa kami. Maka jadikan pertemuan pada malam hari ini sebagai batu loncatan dan bukti keseriusan kami menjalankan amanah terbaik sebagai mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah, sebagai pemuda-pemudi harapan agama nusa dan bangsa, sebagai khususnya bagi para penerima beasiswa yang istiqamah menjalankan kebaikan dan amanah, sehingga kami mampu mempertanggungjawabkan dan semua apa yang kami lakukan menjadi sebab keberkahan ilmu kami, dan Engkau takdirkan kami menjadi pemberi beasiswa selanjutnya, menjadi inspirasi bagi semua orang. Ya Allah, mudahkanlah siapapun yang berkontribusi pada acara ini, terimalah amal solehnya, jadikan sebagai pemberat timbangan di akhirat nanti. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. Syukran. Sukses buat kawan-kawan semua. Tolong di note, dan selepas ini jangan sekedar ikut, tapi usahakan untuk bisa ikut lombanya juga. Insya Allah nanti akan lebih intensif untuk grup Tazkiyah Juara. Lomba itu memperluas relasi, menambah pengalaman dan portfolio pencapaian kalian sehingga bisa compete di dunia kerja. Jangan harap hanya mengandalkan ijazah teman-teman akan berguna saat lulus nanti. Tapi teman-teman harus berkontribusi dengan mengikuti berlombaan, organisasi, dan berbagai soft skill lainnya, serta membangun relasi agar bisa menjadi bekal saat teman-teman lulus nanti. Apatah lagi penerima beasiswa, jangan sampai justru menjadi masalah bagi sekitar karena tidak memiliki pencapaian yang baik pada saat kuliah. Khususnya dan umumnya untuk semua mahasiswa, yaitu Tazkiyah atau mahasiswa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rizky Zakia sambutannya. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita laksanakan dengan baik. Kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus launching Tazkiyah Juara oleh Kak Abdullah Haidar selaku Ketua Tazkiyah Juara. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Tado atas penyampaiannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu dan silaturahmi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Rizky yang berkenan hadir walaupun beliau sedang sakit. Semoga cepat sembuh Ustadz Rizky, dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada para volunteer Tazkiyah Juara yang dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pemateri, yaitu Kak Tabeb dan Bang Tufel. Saya ingin sedikit cerita kenapa Tazkiyah Juara itu ada. Sebenarnya Tazkiyah Juara itu udah ada sekitar 2018. Penggagasnya yaitu Kak Tufel itu sendiri. Tetapi hanya sekedar menggabungkan grup saja gitu. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu saya dengan kesadaran hati saya ingin bergerak untuk sekiranya ada fasilitas dari mahasiswa itu untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan lomba. Tetapi di sini penekanannya bukan hanya lomba. Tazkiyah Juara kedepannya yaitu pengembangan soft skill, baik dari literasi kepenulisan maupun nanti editing video, editing desain grafis dan sebagainya. Oleh karena itu, saya berharap kepada teman-teman mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah khususnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nantinya kedepannya itu ada klaster-klaster sesuai yang sudah kalian isi. Nanti kita share lagi sehingga nanti klaster-klaster itu atau minat dan bakat kalian itu nanti tersalurkan. Insya Allah nanti mentor-mentornya itu
yang sangat luar biasa lah dari kalian juga. Dan saya mohon kepada teman-teman yang nantinya ingin gabung lagi, karena nanti insya Allah ada batch 2, karena memang kita masih kekurangan personil. Jadi teman-teman yang memiliki nanti soft skill yang udah ditentukan sama Tazkiyah Juara, saya mohon untuk bergabung, karena ini milik kita semuanya, bukan milik saya, bukan milik volunteer, tapi ini milik Tazkiyah. Karena saya berharap Tazkiyah itu lebih baik lagi dari prestasinya. Nama baik kampus itu nama baik kampus besar itu bukan dilihat dari kampusnya yang megah, tapi dari kita-kitanya ini. Jangan sampai ketika Tazkiyah dikenal, Madam Ani lagi, Pak Syafi'i lagi, dan orang-orang itu aja. Saya berharap kepada teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya, dan kedepannya bisa berbagi. Di Tazkiyah Juara ini, terakhir saya penekankan, di Tazkiyah Juara ini tidak dituntut kalian untuk menjadi juara. Di Tazkiyah ini bukan hanya pencapaian saja, di Tazkiyah ini bukan hanya gelar saja, tapi di Tazkiyah Juara ini lebih ditekankan adalah kebermanfaatan untuk kita semuanya. Dan terakhir, saya ingin mengumumkan logo baru dari Tazkiyah Juara, karena kala itu Tazkiyah Juara dibentuk dengan kesadaran Bang Tufel dan teman-temannya yang ada di R&D, yaitu di Progress. Tapi kali ini Tazkiyah Juara ini milik kita semua di bawah naungan kemahasiswaan. Saya sudah bicara sama Bang Tufel, nanti insya Allah Bang Tufel akan menyampaikan. Dan ini saya akan melihatkan logo Tazkiyah Juara sebelumnya. Apa sudah kelihatan? Sudah kelihatan teman-teman? Belum ya? Tes. Sudah, Kak. Kelihatan logonya nggak? Oke. Masih loading ya? Iya. Sebentar. Belum, masih widescreen. Oke. Sudah kelihatan, Ustaz? Sudah, alhamdulillah. Oke, teman-teman. Ini terakhir dari saya sebelum saya tutup. Ini adalah logo Tazkiyah yang lama. Kita lihat di sini masih progres dan sebagainya. Dan oleh karena itu kita branding, karena ini adalah milik kita bersama, tanpa mengurangi rasa hormat kepada progres pemilik leluhurnya, kita rubah menjadi seperti ini. Kelihatan nggak teman-teman? Yang baru. Loading. Oh, loading start. Kelihatan, Ustaz? Barakallah. Sudah terlihat. Masya Allah, barakallahu fikum, Haidar. Teman-teman, saya ingin sedikit menjelaskan tentang filosofi ini secara singkat. Bahwa Tazkiyah Juara ini didirikan atas nama Tazkiyah dan Juara. Yang pertama, posisi atas itu ada, kita tahu bahwa itu adalah logo Tazkiyah itu sendiri. Saya potong seperti itu karena kita lihat posisi atas itu kan lagi Tazkiyah seperti itu. Dan saya tidak menghilangkan identitas dari titik 2 itu karena memang filosofinya itu begitu dalam. Nanti teman-teman bisa dalam karena di situ teman-teman bisa membaca filosofi yang ada titik 2 itu, karena itu sangat dalam sekali tentang iman Islam dan ukhuwah seperti itu. Nah, di situ ada, di bawahnya itu ada bintang. Bintang itu menandakan kita, yaitu sebagai talent atau orangnya, atau kita ini sebagai sang juara gitu. Jadi bukan berarti kita membanggakan diri, bukan. Tapi ini adalah lambang kita sih. Bintang adalah talentnya, kita di dalamnya. Dan yang terakhir di situ ada piala, yaitu juara. Oleh karena itu Tazkiyah Juara. Oleh karena itu warnanya pun saya tidak rubah karena memang identitas dari Tazkiyah itu sendiri. Saya berharap teman-teman kita gabung Tazkiyah Juara untuk Tazkiyah lebih baik dari segi prestasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Abdullah Haidar. Semoga kita tetap semangat dan
seperti kata Kak Haidar tadi, dari Tazkiyah Juara masih membuka open recruitment ya, bagi teman-teman yang ingin bergabung bisa menghubungi bagian di Tazkiyah Juara. Oke, beralih ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi ya. Kami telah mengundang pemateri yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya. Yang pertama ada Kak Tufail Muhammad Yansah SE dan juga ada Kak Tabet Toli Baladraf. Sesuai tema kita yaitu tetap berkarya dan optimis meraih prestasi di tengah pandemi. Ya, beliau berdua ini ya sangat kompeten dan juga optimis ya, dan juga banyak karya-karya beliau prestasi di tengah pandemi saat ini. Mungkin ke pembicara pertama, Kak Tufail, apakah ada bersama kita, Kak Tufail? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat, Murtado. Sehat. Oke, mungkin sebelum ke materi ya Kak, saya bacakan dulu CV dari Kak Tufail. Mohon di share screen. Oke, ini berikut CV beliau ya. Mungkin saya akan bacakan singkat ya, karena dari CV beliau berdua ini ya, Masya Allah, mulai dari prestasi dan lain-lain cukup panjang ya, mungkin akan sedikit menyita waktu nanti kalau misalkan kita bacakan semua, Masya Allah. Oke, nama lengkap beliau Tufail Muhammad Yansah, ya, education history, latar belakang pendidikan ya, di Institut Tazkiyah angkatan 16 ya, beliau adalah wisudawan terbaik ya tahun 2020 ya, angkatan 16 dengan IPK 3,83. Dari pengalaman bekerja ya, ada di Indonesian Islamic Economic Forum ya, ISEF, dan juga asisten dosen di Institut Tazkiyah, ada event producer di Sekolah Muamalah Indonesia, content writer di PT Urun Modal, dan juga di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Mungkin dari segi organisasi, pengalaman organisasi, beliau Masya Allah adalah Presidium Nasional FOSEI ya, tahun 2019-2020. Afwan Kak, bisa di scroll ke bawah. Ya, dan juga pernah bergabung di TSIC, dan juga beliau Ketua Progres tahun 2018-2019. Ya, dari pencapaian beliau, penghargaan, insya Allah, wisudawan terbaik. Mungkin saya bacakan beberapa ya. Ada juga di Lomba Olimpiade Desain, ya, ada di Temilnas juga, Temilred, dan juga di Business Plan, insya Allah. Itu berikut tadi adalah CV dari beliau. Mungkin langsung saja ya, kita akan mendengarkan langsung ya pemaparan materi dari Kak Tufail Muhammad Yansah. Pada beliau dipersilahkan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya ya. Ini mahasiswa-mahasiswa terbaik ya. Delegasi-delegasi terbaik dari berbagai daerah, dari berbagai SMA-nya. Ini suatu kebanggaan bagi saya sendiri nih, karena teman-teman di sini rata-rata yang ikut adalah orang-orang yang beasiswa ya. Yang dimana yang beasiswa adalah orang-orang yang terpilih gitu ya. Sungguh luar biasa gitu, suatu kehormatan bagi saya bisa sharing ya pengalaman kepada teman-teman ya malam ini mengenai Tazkiyah Juara. Ini juga sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan ya. Karena kenapa? Dulu awal-awal pas Tazkiyah Juara itu hanya iseng-iseng doang. Iseng-iseng yang dimaksud lebih ke apa ya, ibaratnya
Dulu dari awal saya di Taskia itu pingin banget lomba, cuman nyari orang yang buat semangat lomba itu susah banget ya. Di Taskia itu nyari orang yang buat semangat lomba itu dulu susah banget ya. Mungkin beda ya kalau di angkatannya Kak Haidar sama Kak Latif ya, ada Kak Latif, Haidar, Aisyah itu mereka dari awal-awal memang udah semangat lomba, tapi pas itu di angkatan saya itu saya kesulitan untuk mencari partner lomba. Akhirnya saya coba membentuk yang namanya grup Taskia Juara itu buat sharing informasi ya, buat sharing informasi yang dimana nanti berharap agar orang lain tuh tahu atau engage dengan lombanya. Tapi teman-teman mungkin sebelum bahas saya bahas lebih jauh ya mengenai lomba, juga salam hormat saya kepada Ustadz Rizky ya yang telah mendukung makin ke sini makin bagus progres dari kemahasiswaan Taskia terkait apresiasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Teman-teman harus syukuri ya di sini mungkin bisa dicatat ya teman-teman semua. Teman-teman harus syukuri satu hal, dari tahun ke tahun apresiasi dari kemahasiswaan tuh terus meningkat teman-teman. Bahkan baik zaman dulu ya ketika kita menang lomba udah ya nggak ada reward, nggak ada ya apresiasi kurang lah dari kampus kurang. Paling habis lomba ya kita ngajuin proposal itu kadang-kadang agak susah ya. Terus apa namanya ketika menang ya udah cuma diminta sertifikat ya just it ya. Terus tapi alhamdulillah pada saat itu berpindah rektorat jadi Madamani, di situ mulai ada apresiasi ya. Pas saya awal-awal apa namanya tahun kedua saya berkuliah itu udah mulai berpindah tuh, udah mulai ada sedikit apresiasi ya. Kita selalu diajak makan bareng rektor ya. Jadi yang menang tiap hari Selasa itu diajak makan rektor. Dan setelah saya lulus ternyata dari saudara Haidar ya itu apresiasi dari kemahasiswaan sangat kencang ya. Teman-teman yang lomba bakal mendapatkan dana apresiasi ya. Yang dana itu juga bisa teman-teman gunakan untuk keperluan lomba lagi atau untuk teman-teman ketika mempunyai tujuan keuangan lainnya ya. Tapi teman-teman yang perlu saya sadari mungkin di sini saya lebih ke basic bagaimana kondisi di Taskia pada saat itu, mengapa perlu ada Taskia Juara ini ya. Dan tapi saya bersyukur dengan adanya Taskia Juara, dengan adanya dulu teman-teman dari Progres ya, teman-teman kemahasiswaan yang ngedukung ya, yang engage untuk lomba ya sampai suatu titik ya. Admin bisa jadiin co-host nggak? Biar saya coba bisa share screen. Sebentar Bang. Ya. Tapi hal-hal tersebut itu yang menghantarkan saya ternyata sesuatu hal yang nggak pernah disyukuri teman-teman ya, yang nggak pernah saya menyangka. Bayangkan ya dari hanya maksudnya hanya dengan berkuliah ya lomba ya, alhamdulillah saya bisa mendapatkan hadiah umroh gratis ya, bisa dapat hadiah umroh bertemu Allah ya secara gratis yang nggak pernah disangka-sangka hanya dengan suka iseng-iseng ikut lomba teman-teman. Mungkin ini saya share-kan sedikit ya, teman-teman bisa menjadi penyemangat buat teman-teman hal lebih nikmah. Dan sudah menjadi satu tradisi dari Taskia. Insya Allah Yayasan Taskia Cendekia akan memberikan hadiah umroh kepada lulusan terbaik tahun ini yang akan jatuh kepada Ananda Tufail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengarkan ya teman-teman ya? Terdengar Bang. Terdengar nggak? Terdengar. Ya, ibaratnya dari iseng-iseng lomba seperti tadi ya teman-teman, menjadi salah satu apa ya, ya sesuatu yang nggak bisa yang tidak bisa diukur kebahagiaannya, keiniannya ternyata bisa terbayar itu di ujungnya. Tapi gini, hal-hal yang seperti ini kenapa harus saya sampaikan teman-teman, benefit apa aja sih ketika teman-teman ikut lomba ya di Taskia itu, yang ini harus disampaikan karena dengan ada benefit ini teman-teman menjadi bersemangat. Saya pas itu kenapa sih bisa semangat lomba ya, karena pada saat itu saya ikut wisuda ya, di wisuda itu memang wisudawan terbaik itu mendapatkan hadiah umroh. Di situ saya berazam saya harus bisa, bagaimana caranya saya tanya ke mahasiswaan apa saja poin-poin jika ingin menjadi mahasiswa terbaik misalkan, itu salah satunya dengan lomba. Nah itu motivasi saya kenapa saya ingin berlomba. Terus yang kedua teman-teman ya, dengan lomba itu teman-teman bisa membuka jaringan ya, bisa membuka jaringan, bisa membuka teman ya.
Dulu jujur aja kenapa saya lomba juga, karena ketika saya ingin di Taskia ini untuk mencari partner diskusi itu di angkatan saya pada saat itu agak sedikit sulit lah untuk kita berbicara diskusi yang advance ya. Yang minat banget sama ekonomi syariah ya, itu dulu di angkatan saya juga agak sedikit lah yang untuk benar-benar serius ingin mengkaji lebih dalam, jauh ya, beyond dari rata-rata ya, itu sedikit. Akhirnya ketika lomba sekali itu saya menemukan teman-teman yang alhamdulillah sampai sekarang ya jadi dekat, jadi teman diskusi ya, bahkan membantu saya ya untuk bisa bertemu dengan tokoh-tokoh besar ya. Mungkin juga di hal tersebut yang akan menjadi benefit dari teman-teman ketika mengikuti lomba-lomba di Taskia. Kenapa sih teman-teman harus ikut ya mengikuti Taskia Juara ini ya? Tadi selain dari jaringan ya, yang kedua juga itu melatih soft skill teman-teman. Benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Rizky, jangan hanya mengandalkan ijazah, jangan hanya mengandalkan IPK. Jujur ya, memang IPK itu ya bukan berarti ya IPK saya boleh kecil loh, enggak. IPK itu ya udah, itu nggak usah dianggap itu ya emang seharusnya kalau teman-teman bagus, karena itu tanggung jawab teman-teman gitu ya. Tapi yang harus teman-teman tingkatkan adalah soft skill di sini ya. Mungkin ada yang suka desain, silakan lah bagus portofolio desainnya. Teman-teman yang suka mungkin ngomong ya, ikut lomba debat ya. Teman-teman yang suka tantangan, ada olimpiade ya, misalkan yang suka nulis ada karya tulis ya. Itu hal-hal tersebut yang harus didorong, yang nanti akan menunjang. Karena kenapa? Ketika teman-teman menjadi mahasiswa itu ladang teman-teman ya. Ikut lomba tuh enak ya. Satu ya, teman-teman aktualisasi diri. Yang kedua, teman-teman bisa jalan-jalan ya. Kalau dulu jalan-jalan kita ya kan, ketemu banyak orang. Yang ketiga ya, teman-teman bisa dapat duit. Nah, dari lomba itu ya. Kalau menang tuh bisa dapat duit ya. Itu kita bisa dipakai buat makan-makan, atau kita mau beli apa ya? Kak Haidar aja dari lomba bisa beli motor ya. Terus juga yang keempat ya, itu bisa mengenal ya teman-teman, bisa mengenal orang dari berbagai daerah. Ingat saya ketika lomba, ketika pertemuan nasional selalu merinding gitu. Setiap pulang itu merinding dengan orang timur ya, seperti orang Palu ya, orang Papua, orang Maluku yang ikut lomba, mereka jauh-jauh hanya mengikuti lomba ya. Padahal ketika datang ya mereka juga nggak menang, tapi semangat mereka tinggi, dan mereka tidak dengan mereka sudah bisa menjadi finalis, itu mereka udah senang banget gitu teman-teman. Di situ semangat. Kenapa katanya di tempat saya belum banyak yang bisa pergi ke sana ke sini, saya alhamdulillah sudah bisa pergi. Ya, jadi dengan lomba itu benar-benar merubah cakrawala teman-teman. Perspektif teman-teman bakal lebih luas dalam memandang dunia teman-teman ya. Itu yang yang berpengaruh terhadap lomba seperti itu. Mungkin ini biar teman-teman lagi lebih percaya lagi, saya akan sedikit share screen terlebih dahulu mungkin ya, beberapa foto ketika pada saat itu lomba dan bagaimana Taskia Juara ini berdiri ya. Karena ntar teknisnya nanti mungkin sama Kak Haidar dan kawan-kawan ya udah keren. Saya di sini menyemangati teman-teman biar ini lagi. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bang. Jadi teman-teman, kenapa sih pada saat itu saya minat untuk lomba? Karena pada saat itu kalau kasus di saya pada saat itu gagal, jujur saya gagal SNPTN, saya gagal SBMPTN ya. Dan saya masuk Taskia awal-awal itu agak sedikit minder. Karena kenapa? Karena saya punya circle pertemanan 10 orang teman dekat, itu 9 dari 10, berarti cuma saya doang tuh yang terkecuali, itu semuanya masuk PTN negeri teman-teman. Hanya saya enggak. Jadi di awal-awal saya sempat depresi ya. Bagaimana saya bisa mengaktualisasi diri, bagaimana saya bisa menunjukkan juga gitu kepada mereka bahwa saya juga bisa gitu ya. Akhirnya saya teringat apa kata dari guru saya, salah satu mentor saya hingga saat ini, beliau bilang, nggak apa-apa, universitas itu memang penting ya, tapi pengaruh besar itu adalah orang itu sendiri, bukan dari universitasnya. Dan itu yang memacu saya untuk saya membuktikan gitu, bahwasanya saya juga bisa ya, dari kampus manapun saya juga bisa. Dan ternyata ya teman-teman, mungkin di sini ada yang masih maba, dulu kayak minder ya, mau lomba ke Taskia itu minder. Tapi ya ternyata kalau kita bicara ekonomi syariah, dengan nama Taskia itu sudah besar di luar teman-teman semua. Ya, pas ini ya saya mulai percaya diri, nyoba iseng-iseng lomba ya, temu ilmiah regional,
Olimpiade, alhamdulillah menang. Dan di situ ternyata ini masih semester berapa sih? Masih semester 2 kalau nggak salah, dan ini lawan-lawannya ada semester 7, semester 5 pada saat itu ya. Jadi lalu berlanjut di tahun selanjutnya ya, saya ikut lomba ini pasar modal dan pasar modal sama akuntansi, ini lomba Olimpiade Ekonomi Islam lagi, dan ini juga lomba Olimpiade Ekonomi Islam lagi ya. Alhamdulillah bisa memenangkan, tapi di sini bukan dilihat dari pialanya teman-teman, dari perjuangannya. Kisah satu unik yang sangat perjuangan banget dulu ketika lomba di Taskia itu di sini, pas itu akhir bulan ya. Dulu lombanya harus pergi ke Gunadarma dengan biaya Rp500.000 ya, ada uang buat nginepnya. Uang saya pada saat itu akhir bulan, karena saya dulu juga bukan beasiswa dan juga masih pakai uang sendiri ya. Uang saya pas-pasan, tinggal 500.000 saya serahkan semua buat bayar lomba ya. Untuk berangkat saya akhirnya numpang nih ke Kak Faruk ya. Sampai kalau pulang juga saya bilang kalau kita nggak menang, Ruk, saya minjem uang gitu ya. Uang saya tinggal udah habis gitu. Tapi alhamdulillah bisa sampai pulang ya, kita nggak jadi minjem duit gitu karena dapat ini. Perjuangan-perjuangan seperti ini di sini banyak hikmah. Saya di Medan ya, di Medan ketemu dengan orang-orang besar yang hingga saat ini membantu saya ya. Kemarin ya puncak dari salah satu bukti, kalau dari tadi bukti akademik dan prestasi adalah mencapai mahasiswa terbaik bisa dapat umroh. Salah satu bukti dari jaringan teman-teman adalah dari adanya lomba ini ya. Saya bisa kemarin membantu KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah ya, membantu menyerahkan ya, mendorong rancangan undang-undang ekonomi syariah kepada DPR ya. Teman-teman mungkin bisa googling beritanya di Google ya. Itu saya bantu ngedorong dan juga menyerahkan proceeding kepada wakil presiden. Nah, dari hal-hal seperti itu, bertukar pikiran, bertukar pertemanan ya, bertukar relasi dari lomba ya, itu luas banget teman-teman dampak ataupun benefitnya ya. Ingat satu hal mungkin closing dari saya ya, kampus itu besar adalah karena mahasiswanya ya. Jadi tanamkan adalah nama kampus itu besar itu adalah karena mahasiswanya ya. Jadi kalau teman-teman pingin pede di Taskia ya, teman-teman harus membuktikan tersebut ya. Kalau teman-teman pingin pede, pingin Taskia lebih terkenal ya, itu adalah peran teman-teman seperti itu. Karena yang zaman sekarang bukan lagi dinilai backgroundnya, yaitu background udah bukan menjadi yang top of mind, tapi bagaimana skill dan value yang teman-teman miliki. Terima kasih ya atas kesempatannya. Taskia juara ini yang awalnya cuman atas keresahan karena di Taskia itu greget banget saya ya, dulu ya greget banget, susah banget buat lomba, susah banget mau diajak lomba. Teman-teman bayangin di kampus-kampus negeri ya, di kampus-kampus negeri itu orangnya pada ambis-ambis, serius. Bahkan mereka bukan ekonomi syariah aja itu ikut lomba ekonomi syariah, itu ambis. Teman saya ada, dia cuma 1 tahun ikut lomba ya, itu bisa dapat sekitar 15 juta. 15 juta itu udah hanya uang lombanya aja yang bersih, belum yang lain-lainnya ya. Itu maksudnya ini bukan artinya segala sesuatu dinilai dengan uang ya, tapi itu adalah salah satu mungkin penyemangat uang. Terus juga dia gara-gara lomba itu bisa pergi sampai ke Taiwan ya, bisa pergi sampai ke Maroko ya, hanya ikut lomba ya. Mahasiswa itu ya tempat enak lah ya buat teman-teman semua, bisa eksplor kemana aja dengan gratis dan bahkan dapat duit, dapat pengalaman dan juga melatih soft skill teman-teman. Mungkin itu saja, saya berharap kedepannya mahasiswa Taskia ini lebih aktif lagi ya, jangan pernah minder, tunjukin bahwasanya kita bisa. Taskia juga pasti akan bisa untuk kedepannya, ada di tangan teman-teman semua. Tinggal teman-teman yang akan menjawab. Terima kasih ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Kak Tufel Muhammad Tiansah ya, yang telah berbagi pengalaman ya, mencarger kembali semangat kita untuk berprestasi, dan juga ya telah membakar semangat para teman-teman semua untuk memulai berprestasi. Ya, terima kasih banyak pada Kak Tufel. Beralih ke acara selanjutnya, pemaparan materi dari materi kedua kita ya, yaitu Kak Tabet Tolib Baladrov. Oke, mungkin sebelum itu ya saya sapa dulu pemateri kita. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Mas Murtado. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sampai saat hari ini baik Kak. Oke, Masya Allah. Oke, mungkin sebelum
penyampaian materi dari beliau, ya saya akan bacakan ya CV beliau yang Masya Allah. Operator boleh ditampilkan. Dok, tadi gue jadi hilang, Dok. Langsung aja, Dok. Soalnya nggak jadi co-host. Oke. Mungkin secara singkat ya, tadi saya juga sudah baca CV beliau. Secara singkat dari CV beliau ini, ya beliau adalah Mawapres UNED ya 2021, ya founder dan CEO dari Inovasi ID, ya dan juga tadi saya baca ya penghargaan beliau sekarang ini mencapai 80-an ya Kak? Ya Masya Allah, 80 penghargaan ya sampai saat ini, dan juga ya ketika pandemi ini kurang lebih ada 40 penghargaan kepenulisan ya dari pada saat pandemi ini, Masya Allah, ada 40 ya. Dan juga sampai saat ini IPK-nya 3,98 ya Kak? Ya, Masya Allah, IPK beliau sekarang ini 3,98. Mungkin itu secara singkat ya, karena CV-nya tidak bisa ditampilkan ya. Dan juga tadi karena CV beliau sangat panjang, mungkin akan habis waktu kita nih. Cukup hanya membacakan 80 penghargaan yang beliau raih sampai saat ini. Ya, kepada teman-teman nanti untuk didengarkan dengan baik-baik dan juga menyiapkan pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Tabet. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya kepada Kak Tabet Thalib Baladraf dipersilahkan. Baik, izin untuk share screen ya Kak. Iya Kak. Oke, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Mas. Nah, sudah. Oke, siap. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dari Taskia dan juga yang dari luar. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan juga kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mengisi materi di Grand Launching Taskia Juara di tahun ini, seperti itu. Tadi sudah dikenalkan banyak oleh Mas Murtado terkait dengan identitas dari saya. Perkenalkan lagi, nama saya Tabet Thalib Baladraf, biasa dipanggil Tabet. Saya dari Universitas Jember dan saat ini sebagai mahasiswa berprestasi dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember tahun 2021. Jadi nanti di sini saya lebih ke sharing-sharing terkait dengan pengalaman dan juga tips dan trik, serta mengulas sedikit terkait dengan dunia kepenulisan itu sebenarnya seperti apa sih gitu, biar teman-teman nanti di sini ada pandangan gitu ke depannya, seperti itu. Oke, di awal materi ini saya mau bercerita terlebih dahulu terkait dengan milestone dari kehidupan saya mulai tahun 2007 hingga saat ini, seperti itu. Nah, petualangan saya itu dimulai di tahun 2007. Nah, di tahun 2007 itu sendiri itu masa peralihan dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar saat itu. Dan saat itu saya sudah menemui tantangan yang menurut saya saat itu cukup berat bagi saya. Saat itu abi saya meninggal dunia di tahun 2007 ketika saya mau menginjak kelas 1 SD, seperti itu. Nah, tentu selayaknya anak kecil yang butuh kasih sayang seorang ayah saat itu terpukul, sedih, rasanya campur aduk saat itu memang. Tapi mau gak mau saya tetap harus lanjut, seperti itu. Nah, lanjut lagi di tahun 2008 sampai 2013 itu masuk ke masa-masa sekolah dasar. Masa-masa sekolah dasar, cita-cita saya mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Saat itu karena saya suka sepak bola, jadi cita-cita saya itu bukan jadi dokter ataupun jadi tentara, tapi saat itu jadi jurnalis sepak bola, karena saya ingin menonton sepak bola dari dekat. Nah, itu cita-cita saya yang pertama. Nah, di masa-masa SD itu rasa ingin tahu saya terhadap hal baru itu cukup tinggi saat itu. Jadi mungkin teman-teman tahu TV tabung yang belakangnya besar. Nah, di situ kan dulu itu masih maraknya TV seperti itu. Nah, saat masa-masa SD kelas 1 itu keingintahuan saya itu besar banget gitu.
saya mengira bahwa di dalam TV itu ada orang gitu di dalamnya, tapi ternyata setelah saya lihat ternyata dalamnya cuma kabel-kabel aja gitu. Nah, itu rasa keingintahuan saya yang menurut saya saat itu memang konyol gitu, tapi berpengaruh besar gitu terhadap kehidupan saya hingga saat ini seperti itu. Nah, lanjut lagi di masa-masa SMP 2014 sampai 2016, itu menurut saya masa-masa yang monoton bagi saya karena saya masih belum menemukan passion saya, masih belum menemukan keahlian saya, tapi saya sudah menemukan di mana letak kesukaan saya. Saat itu saya suka di bidang desain. Saya suka bikin poster, bikin pamflet saat itu di SMP kelas 3. Oleh karena itu, ketika mau lanjut ke SMA, saat itu saya memilih ke SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Saya mau masuk di jurusan multimedia saat itu. Multimedia karena saya suka desain, suka poster, cita-cita saya jadi jurnalis gitu kan, relate gitu sama jurusan saya, sama keinginan saya gitu maksudnya. Nah, tapi Allah berkehendak lain saat itu. Allah berkehendak lain, saya salah satu orang yang buta warna, memiliki keterbatasan tersebut membuat saya nggak bisa masuk di jurusan multimedia, hingga akhirnya dipindah ke jurusan teknologi pengolahan hasil pertanian. Mungkin bisa teman-teman bayangkan loncatan yang cukup jauh gitu, dari multimedia ke teknologi pertanian gitu. Itu kan range-nya jauh banget gitu jaraknya, seperti itu. Nah, tapi saya percaya gitu saat itu bahwa Allah itu sudah menyiapkan jalannya yang terbaik gitu buat umatnya, sudah menyiapkan alurnya gitu yang terbaik buat kita gitu. Jadi saya jalani di jurusan itu, saya nyaman di jurusan itu hingga lulus saat itu. Nah, di masa-masa SMK ini saya baru mengenal karya tulis. Saya baru mengenal yang namanya karya tulis saat itu. Saat itu mungkin teman-teman tahu lomba kompetensi siswa itu olimpiadenya anak SMK. Dan alhamdulillahnya 2 tahun berturut-turut saat itu bisa jadi juara di tingkat provinsi hingga mewakili Jawa Timur di tingkat nasional. Bahkan saat itu mungkin nggak sebuah milik Mas Tufel ya. Saya saat itu diundang ke diundang gubernur untuk upacara Hari Pendidikan dan juga makan malam saat itu di kantornya Bu Hovifah saat itu. Nah, itu aja salah satu benefit yang kita dapat dari karya tulis teman-teman, dan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kita seperti itu. Apalagi bisa sampai umroh seperti Mas Tufel itu tadi, itu wah suatu kebanggaan banget gitu teman-teman. Dan teman-teman di sini semua di Tazkiyah Juara, apalagi penerima beasiswa itu berpeluang banget teman-teman buat bisa jadi penerusnya Mas Tufel seperti itu. Nah, lanjut lagi teman-teman ya. Mungkin selayaknya anak SMK saat itu disiapkan untuk kerja gitu, lulus harus kerja gitu, siap kerja istilahnya seperti itu. Tapi saat itu di injury time, di menit-menit akhir itu nggak tahu kenapa saya itu berubah pikiran. Saya itu merasa bahwa ilmu yang saya miliki itu kurang gitu teman-teman, masih jauh lah dari kata cukup seperti itu. Oleh karena itu saat itu saya coba SNMPTN saat itu di salah satu top PTN di Jawa Timur, Universitas Brawijaya saat itu. Tapi hasilnya nihil gitu. SNMPTN saya gagal. Lanjut lagi PMDKPN itu istilahnya SNMPTN-nya Politeknik ya teman-teman. Saya coba di Politeknik Negeri Jember tapi hasilnya gagal juga. Nah, dari situ saya benar-benar terpuruk sih, dan bahkan saat itu saya sudah menyiapkan lamaran pekerjaan saat itu. Saya mau kerja gitu. Kalau saya nggak diterima SNMPTN, PMDKPN, SBMPTN, saya mau kerja kayak gitu. Ketika ditolak PMDKPN, saya mau kerja saat itu. Jujur saya sudah menyiapkan lamaran pekerjaan, saya sudah menyiapkan amplop yang biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan gitu. Benar-benar putus asa, saya merasa bahwa saya nggak bisa menuntut ilmu lebih tinggi di perguruan tinggi, tapi ternyata Allah menyiapkan strategi lain, Allah menyiapkan alur lain, Allah menyiapkan jalan lain saat itu. Selang waktu seminggu penutupan pendaftaran SBMPTN, saya coba daftar SBMPTN dan saya coba ngejar materinya anak SMA saat itu dalam kurun waktu seminggu. Alhamdulillahnya saya pasang di jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jember saat itu, dan saya diterima di jurusan tersebut di SBMPTN, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Tapi tantangannya nggak sampai situ teman-teman. Ketika saya udah senang diterima SBMPTN, saya gembira banget gitu bisa menuntut di perguruan tinggi. Tapi tantangan datang lagi saat itu karena saya buta warna, jadi saya nggak bisa masuk di jurusan Teknologi Hasil Pertanian gitu. Akhirnya saya dipindah ke jurusan Teknologi Industri Pertanian hingga saat ini seperti itu teman-teman. Jadi itulah lika-liku dari kehidupanku mulai 2007 sampai 2019 gitu. Dan menginjak di tahun 2020, di tahun 2020 ini aku mulai ambis lomba gitu. Aku pertama kali coba lomba itu adalah lomba poster.
Aku ikut 17 kali lomba poster, nggak ada yang final apalagi juara gitu teman-teman. 17 kali itu bener-bener, wah aku rasa aku nggak boleh lomba dan gitu. Nah, aku lanjut lagi. Aku kayaknya nggak boleh lomba deh. Aku kayaknya harus jadi mahasiswa kupu-kupu deh. Itu poster. Nah, 17 kali lomba poster, aku coba banting setir ke dunia kepenulisan. Pertama kali aku coba adalah esai saat itu. Kenapa esai? Karena esai memiliki struktur yang paling mudah, yang paling gampang, yang paling cepat dibuat. Nah, istilahnya seperti itu. Karena strukturnya cuma pendahuluan, pembahasan, dan juga penutup kayak gitu. Jadi membuatnya cepat gitu. Aku coba pertama kali ikut lomba esai itu saat itu di bulan Ramadan. Dari 117 peserta, itu aku ada di peringkat 97 saat itu. Itu pertama kali aku ikut lomba esai, dan memang kalau dianalisa, kalau dilihat-lihat, kalau dievaluasi, memang judulku saat itu konyol gitu, ideku saat itu memang masih receh gitu, tulisanku masih belum rapi gitu. Tapi kalau aku nggak memulai langkah awalku itu, kalau aku nggak memulai ide yang recehku itu tadi, mungkin aku nggak bisa dapat 85 penghargaan di dunia kepenulisan dan juga yang lain hingga saat ini, teman-teman, seperti itu. Jadi pesan moral yang didapatkan dari kisah hidupku itu, berani mencoba dulu aja teman-teman, nggak perlu takut, nggak perlu minder gitu. Semisal teman-teman ikut lomba di sana, ikut lomba di sini, tapi ketemunya univ-univ besar, univ-univ yang top lah istilahnya, entah itu UI, ITB, IPB dan sebagainya. Tapi teman-teman nggak perlu minder, teman-teman itu sama-sama makan nasi gitu. Jadi masih berpeluang untuk juara gitu. Nggak ada yang nggak mungkin teman-teman, seperti itu. Oke, nah dari kisahku itu tadi juga didapatkan suatu kutipan ya teman-teman, bahwa sebenarnya setiap orang itu punya jatah gagalnya masing-masing gitu. Tinggal gimana caranya kita menghabiskan jatah gagal kita itu tadi gitu, biar sukses itu segera datang kayak gitu. Bayangkan kalau aku nggak ikut lomba-lomba itu tadi, mungkin aku nggak bakal ada di posisi sekarang gitu, bisa ngisi materi di sini kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa nanti menggantikan posisiku di sini buat memotivasi adik-adiknya nanti seperti itu. Jadi, ayo mulai cari lomba, ayo mulai menulis, ayo mulai ikut lomba, ayo mulai membanggakan institusi kalian, yaitu Institut Tazkiyah, seperti itu, teman-teman. Oke, biar lebih interaktif, aku sambil mau tanya-tanya juga ke teman-teman nih. Di sini ada 87 partisipan, mungkin nanti beberapa bisa berpendapat gitu. Sebenarnya lebih baik jadi orang yang generalis atau jadi orang yang spesialis. Silakan yang mau berpendapat. Nggak usah sungkan teman-teman, nggak usah takut. Nggak ada yang salah juga. Untuk teman-teman yang ingin berpendapat, pilih generalis atau spesialis. Boleh langsung di on mic atau di kolom chat boleh. Yang ingin berpendapat boleh langsung di on kan mikrofonnya dan memberikan pendapatnya. Nggak usah takut salah ya teman-teman. Santai. Di sini sharing-sharing. Saya izin berpendapat, boleh Kak? Silakan, silakan. Kalau saya pribadi memilih spesialis Kak. Kenapa? Mungkin menurut saya alasannya adalah supaya lebih fokus gitu terhadap satu hal yang memang dipilihnya. Jadi lebih mendalami juga. Mungkin itu aja sih Kak. Makasih. Oke, siap. Terima kasih Tiara atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain nih di sini ada yang mau berpendapat. Silakan. Saya Kak. Silakan. Ya, kalau saya mungkin menurut saya generalis ya. Di sini maksudnya generalis tuh jadi kita kemana aja itu bisa masuk gitu. Jadi di berbagai bidang gitu kita bisa apa ya istilahnya nggak buta-buta amat gitu. Jadi ketika kita diajak ngobrol tentang ini tentang itu kita bisa nyambung gitu. Makanya lebih ke generalis ya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Azhara atas jawabannya. Nah, di kolom chat ini juga banyak yang jawab spesialis. Nah, yang terakhir dari Isna nih, spesialis namun tetap aware dengan hal-hal lain. Nah, sebenarnya teman-teman, sebutan untuk spesialis namun tetap aware dengan hal-hal lain itu adalah versitalis sebutannya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, antara
jadi orang yang generalis atau spesialis itu sebenarnya kenyamanan masing-masing pribadi gitu. Kalian nyamannya seperti apa gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika teman-teman menjadi generalis secara terus-menerus sampai akhir, teman-teman nggak bakal dapat hasil yang maksimal di suatu bidang kayak gitu. Jadi saranku, jadi orang yang versatalis gitu. Maksudnya jadi spesialis namun tetap aware dengan hal-hal lain kayak gitu teman-teman. Jadi dari kisahku tadi juga aku awal-awalnya jadi orang yang generalis gitu. Aku coba lomba poster, aku coba lomba KTI, aku coba juga lomba bisnis plan gitu. Sampai akhirnya aku ketemu esai dan aku nyaman di esai. Akhirnya aku fokus di esai terus, aku perdalam esai seperti apa, aku ikut lomba esai terus sampai saat ini, dan alhamdulillahnya memang hasilnya itu yang terbanyak di esai gitu jadinya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi di awal-awal itu jadi generalis itu nggak masalah teman-teman. Teman-teman coba dulu cari di mana letak bakat teman-teman, semisal suka desain, diperdalam benar-benar desainnya gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke, aku lanjut lagi. Nah, terkait dengan pembagian skala prioritas, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu, terkait dengan skala prioritasku seperti apa. Mungkin sama gitu dengan teman-teman yang lain. Yang pertama tetap bidang akademik, seperti yang dibilang oleh Mas Tufel tadi, bidang akademik itu udah jadi tanggung jawab kita gitu. IPK bagus itu adalah tanggung jawab dan kewajiban kita gitu, untuk menjaga itu tetap konsisten seperti itu. Jadi tetap itu yang diutamakan terlebih dahulu seperti itu. Lalu yang kedua organisasi. Kenapa aku letakkan organisasi di nomor 2? Karena organisasi ini ngasih vibes positif gitu ke teman-teman, ngasih dorongan positif ke teman-teman. Contohnya ketika teman-teman gabung di Taskia Juara, itu merupakan suatu langkah yang menurutku sangat betul gitu. Dalam artian teman-teman di sini tuh bakal nemuin teman-teman yang sevisi, kakak-kakak tingkat yang memiliki pengalaman yang banyak kayak gitu. Nah, itu bisa teman-teman manfaatkan gitu untuk memperkaya pengetahuan teman-teman kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu keuntungan dari organisasi. Teman-teman di organisasi juga berlatih public speaking, berlatih bersosial kayak gitu. Itu perannya penting banget teman-teman. Seperti itu. Terus yang terakhir baru berkarya untuk kompetisi. Nah, ini kalau menurutku jadi bonus gitu. Ketika teman-teman sudah bisa memanage 2 hal di atas, baru teman-teman beranikan diri untuk berkarya untuk kompetisi seperti itu. Nggak usah ragu ketika teman-teman mau berkarya untuk kompetisi, karena benefitnya itu tadi juga udah disinggung sama Mas Tufel, dan juga benefitnya itu banyak banget teman-teman. Ketika teman-teman berani ikut lomba dan juga berhasil menjadi juara, itu jadi privilege tersendiri buat teman-teman kayak gitu. Masa nggak mau umroh gratis gitu kayak Mas Tufel? Semua orang juga mau kan. Makanya ayo mulai sekarang ditata bareng-bareng, disusun strateginya seperti apa, mau fokus di bidang mana. Semisal esai ya fokus ke esai, konsultasi ke orang yang expert esai kayak Mas Haidar gitu nggak apa-apa. Terus semisal desain, konsultasi ke orang atau kakak tingkat atau teman yang expert di bidang desain kayak gitu. Nggak usah sungkan teman-teman, nggak usah takut mau tanya-tanya atau mau konsultasi, karena setauku kakak-kakaknya itu open banget gitu ketika mau konsultasi, sharing-sharing, brainstorming seperti itu teman-teman. Oke, aku lanjut. Nah, teman-teman mungkin tanya juga nih terkait dengan manage waktu. Manage waktu ini sering jadi masalah gitu di pemuda saat ini gitu, karena manage waktu ini memang susah-susah gampang gitu ketika kita nggak konsisten menjaga ini kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri biasanya pakai Eisenhower Decision Matrix. Ini salah satu metode yang aku temuin gitu. Jadi kita membuat 4 kolom, ada kolom do, kolom decide, kolom delegate, dan kolom delete gitu. Dan setiap hari aku buat kolom-kolom ini gitu. Jadi aku tahu hari ini tuh aku harus mengerjakan apa gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi kolom do ini adalah kolom yang harus kita lakukan hari ini juga gitu. Dan saranku di kolom do ini jangan lebih dari 3. Karena kalau lebih dari 3, teman-teman itu pasti berpikiran, wah berat banget gitu, padat banget gitu hariku. Apa yang aku kerjakan lebih dari 3 gitu. Jadi maksimal 3 gitu teman-teman. Ketika teman-teman mau membuat kolom buat manage waktu seperti ini. Di kolom do maksimal 3, kolom decide ini adalah kolom yang dikerjakan setelah kolom do itu selesai gitu. Ketika kolom do-nya udah selesai, baru teman-teman bisa mengerjakan yang kolom decide kayak gitu. Entah itu family time atau nonton Netflix, itu bonus gitu, reward buat teman-teman seperti itu. Terus yang delegate ini sesuatu yang bisa diwakilkan. Semisal teman-teman ada rapat juga nih, tapi peran teman-teman di situ itu cuma sebagai anggota. Sedangkan di sisi lain teman-teman itu ngejar suatu deadline lomba gitu. Jadi
kalau selagi bisa didelegasikan dan teman-teman ada kesibukan lain, coba didelegasikan, itu nggak masalah teman-teman, seperti itu. Terus yang delete ini hal-hal yang nggak perlu, semisal pekerjaannya belum selesai, kolom do belum selesai, tapi teman-teman nonton TV, nonton Netflix, nonton drakor, dan lain-lain, itu hal-hal yang nggak perlu dilakukan terlebih dahulu, teman-teman. Seperti itu. Jadi aku sehari-hari ketika manage waktu pakai 4 kolom ini, teman-teman. Seperti itu. Oke, ketika teman-teman malas gitu, mungkin malas ini sudah jadi makanan sehari-hari ya buat mahasiswa, termasuk aku juga gitu. Kadang-kadang malas gitu ketika mau nulis, malas ketika mau mengerjakan tugas dan sebagainya gitu. Tapi ini selalu aku tanamkan di pikiranku. Kalau sebenarnya waktu kita di dunia itu semakin hari semakin habis, teman-teman. Termasuk waktu sebagai mahasiswa gitu. Ketika aku diterima di Universitas Jember, aku merasa bahwa aku itu salah satu orang yang paling beruntung di dunia. Karena nggak semua orang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Termasuk teman-teman di sini yang gabung di Institut Tazkiyah, di Tazkiyah Juara. Ini merupakan orang-orang pilihan gitu. Apalagi penerima beasiswa gitu. Masa teman-teman sebagai penerima beasiswa mau diam-diam aja gitu. Nggak ngasih kontribusinya. Makanya ayo ditata dari sekarang, ngasih kontribusi kalian ke Institut Tazkiyah gitu. Banggakan Tazkiyah kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Dan juga aku ngelihat teman-temanku yang lain itu habis kuliah pulang gitu, dan aku ngerasa orang-orang tersebut adalah salah satu orang-orang yang merugi gitu, karena ketika kita sebagai mahasiswa itu merupakan suatu privilege, suatu keunggulan yang suatu saat itu akan habis gitu teman-teman. Jadi ayo selagi menjadi mahasiswa dimaksimalin, apa yang mau didapatkan coba dikejar, coba diperjuangkan, seperti itu teman-teman. Oke, sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan gitu ketika kita mau terjun ke dunia kepenulisan gitu? Yang pertama itu motivasi dan target. Tentu, aku juga punya motivasi dan target gitu. Motivasiku membanggakan orang tua gitu, buat mamaku seneng gitu. Karena aku cuma tinggal berdua sama mamaku sekarang. Jadi kalau bukan aku yang membanggakan beliau, siapa lagi gitu. Jadi itu motivasiku yang aku tanamkan gitu. Semisal teman-teman punya motivasi yang lain, membanggakan universitas, itu nggak masalah. Membanggakan orang-orang tersayang, itu nggak masalah gitu. Itu apapun bisa dijadikan motivasi, asal itu bisa memacu teman-teman buat maju. Seperti itu teman-teman. Terus target. Nah, ini yang penting menurutku. Ketika aku pertama kali masuk kuliah, aku langsung pasang target di depan buku kuliahku gitu. Aku pasang target, aku pengen juara LKTI, aku pengen juara bisnis plan, aku pengen juara esai, aku pengen juara poster, aku pengen lolos pendanaan PKM, aku pengen lolos PIMNAS dan sebagainya, aku pengen punya usaha sendiri kayak gitu. Itu target-targetku yang aku tulis di depan buku noteku, sampai sekarang itu masih ada gitu, meskipun sobek-sobek kotor segala macam, tapi masih aku tempel di situ karena itu patokanku selama aku jadi mahasiswa gitu. Dan alhamdulillahnya secara nggak langsung teman-teman, target itu bisa memotivasi kita gitu. Target itu bisa memacu kita untuk, oh iya, aku belum dapat ini ya. Ayolah aku kejar, aku pengen dapat ini kayak gitu. Target itu memacu seperti itu teman-teman. Dan secara nggak langsung ngasih vibes ke kita, vibes positif ke kita seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah pengorbanan. Pengorbanan di sini memang ketika kita terjun ke dunia kepenulisan, desain dan sebagainya, itu memang kita butuh pengorbanan, entah itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, material dan lain-lain kayak gitu. Pengorbanan waktu, semisal teman-teman kalian ketika jam segini biasanya ngopi gitu, nongkrong sama teman-teman yang lain, main-main ke sana kemari gitu. Tapi kalian meluangkan waktu buat dengerin aku ngomong kayak gini, dengerin webinar seperti ini, mencari ilmu seperti ini, itu merupakan salah satu pengorbanan gitu teman-teman. Dan itu nanti pasti ada balasannya di depan kayak gitu. Seperti itu. Terus lagi pengorbanan material. Mungkin teman-teman ketika mau ikut lomba ada lomba yang bayar dan sebagainya. Itu merupakan salah satu pengorbanan juga teman-teman. Terus pengorbanan tenaga. Mungkin teman-teman bisa jadi lebih capek secara pikiran dan juga fisik gitu. Ketika teman-teman menulis karena harus berpikir keras, harus nyari jurnal yang cocok dan sebagainya. Itu merupakan suatu pengorbanan juga. Ketika teman-teman yang lain nyantai gitu, ngopi-ngopi santai seperti itu. Jadi kayak gitu teman-teman terkait dengan pengorbanan. Terus yang selanjutnya itu totalitas. Pesanku ketika teman-teman melakukan sesuatu itu jangan nanggung teman-teman. Ketika teman-teman melakukan sesuatu setengah-setengah itu hasilnya nggak bakal maksimal, bahkan nggak ada hasilnya gitu. Jadi kalau semisal udah nyebur ya udah nyebur sekalian, basah sekalian kayak gitu. Dalam artian
totalitas gitu teman-teman ketika melakukan sesuatu seperti itu. Terus yang selanjutnya time management, tadi udah aku jelaskan terkait dengan cara aku buat manage waktu itu seperti apa, karena ini perannya penting banget teman-teman. Terus yang kelima, lingkungan yang mendukung, ini kaitannya sama organisasi atau komunitas yang ngasih vibes positif ke teman-teman kayak Taskia Juara, apalagi teman-teman penerima beasiswa. Pesanku itu tadi, kalian dibiayai, berarti kalian harus ngasih timbal balik gitu. Itu merupakan satu tanggung jawab yang harus ditanamkan mulai sekarang teman-teman. Jangan dijadikan beban, tapi jadikan motivasi gitu. Karena semisal teman-teman udah dibiayai, tapi teman-teman belum bisa ngasih apa-apa, itu jadikan motivasi gitu. Oh iya, aku belum ngasih apa-apa ini ke Taskia kayak gitu. Jadi ayolah aku ikut lomba ini, ikut lomba itu. Dan nanti pasti ada hasilnya teman-teman. Ketika niat teman-teman itu ingin membalas budi, niat teman-teman itu baik, itu pasti ada jalannya. Seperti itu teman-teman. Terus yang terakhir itu berani mencoba. Karena sampai kapanpun ketika teman-teman menunggu sempurna, teman-teman nggak bakal berani mencoba kayak gitu. Jadi nggak apa-apa tulisan awal teman-teman jelek, desain awal teman-teman itu kurang bagus, itu nggak masalah teman-teman. Itu merupakan bagian dari proses gitu. Dari situ kita tahu letak kesalahan kita di mana, kurangnya ide kita di mana, terus kurangnya poster kita itu sebenarnya di mana. Itu bisa kita evaluasi bareng-bareng gitu teman-teman. Jadi nggak perlu takut untuk mencoba di awal-awal ini seperti itu. Oke, ini benefit yang menurutku banyak banget gitu dan bisa bikin kita mandiri gitu teman-teman. Benefit-benefit yang bisa kita dapatkan dari kita berkompetisi. Yang pertama reward sertifikat, tentu ini bisa jadi bekal kita buat nanti ketika apply beasiswa atau apply kerja. Ini bisa jadi untuk mempertebal portofolio atau CV kita gitu. Jadi lebih dipandang oleh recruiter kayak gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya reward dana pembinaan. Jujur sedikit cerita di sini, dana pembinaan di sini tuh bikin aku bahkan keluargaku itu bisa mandiri teman-teman. Kemarin ketika pandemi, kebetulan mamaku jualan jajan tradisional di pasar gitu teman-teman. Jadi setiap hari itu bangun jam 1, jualan ke pasar, berangkat ke pasar kayak gitu. Jam 1 subuh gitu, nanti jam 5 berangkat ke pasar kayak gitu. Jadi setiap hari siklus keluargaku itu seperti itu. Nah, ketika pandemi kemarin, keluargaku itu benar-benar terpukul gitu. Jualan mamaku itu benar-benar sepi, bahkan saat itu sehari itu cuma dapat 25.000 kalau nggak salah, cuma dapat segitu gitu teman-teman. Dan itu memang menekan keluargaku saat itu. Tapi Allah itu udah nyiapkan plan yang lain, nyiapkan rencana yang lain. Aku saat itu benar-benar ambis-ambisnya lomba gitu. Aku benar-benar pokoknya kenceng banget lah lombaku saat itu. Dan alhamdulillahnya dari situ aku bisa ngasih mamaku, aku bisa beliin token listrik, aku bisa bayar kosku sendiri, aku bisa beliin perabot rumah tangga yang lain kayak gitu. Dan itu merupakan suatu benefit yang bikin kita mandiri gitu teman-teman. Dan ketika pertama kali aku juara, itu aku langsung kasih ke mamaku dan mamaku itu benar-benar senang gitu teman-teman. Ketika kita bisa ngasih ke orang tua, itu merupakan suatu bentuk balas budi kita yang mungkin masih jauh dari kata setimpal gitu. Tapi itu udah bikin mamaku itu tersenyum gitu, bikin orang tua kita tersenyum. Itu senang banget teman-teman rasanya kayak gitu. Jadi habis ini mungkin teman-teman bisa kayak gitu, bisa menyusul jejakku dan juga jejak-jejak kakak tingkat dari Taskia yang lain seperti itu teman-teman. Apalagi sampai Bang Haidar tadi bisa beli motor itu kan wah suatu pencapaian yang wah kalau menurutku gitu. Terus yang ketiga pergi ke luar negeri gratis. Ini teman-teman ketika ikut lomba internasional itu bisa jalan-jalan ke sana kemari gitu. Itu enak banget teman-teman. Apalagi kalau dibiayai, nggak keluar uang sepeser pun, itu enak banget teman-teman. Kayak Mas Tufel tadi umroh gitu. Itu kan suatu pencapaian yang wah banget kayak gitu. Terus yang keempat bekal mahasiswa berprestasi. Semisal kalau di Institut Taskia ada mahasiswa berprestasi itu bisa banget dibuat bekal kayak gitu teman-teman. Terus skripsi khusus. Nah, ini biasanya di beberapa Cek. Teman-teman mohon ditunggu sebentar ya, mungkin ada kendala jaringan dari pemateri kita.
Sebentar dong. Oke. Nah, udah muncul nih. Iya. Sinyalnya nih, dok. Bentar, dok. Iya, Kak. Dan diingatkan kembali ya buat teman-teman yang nanti jika ada pertanyaan nanti boleh ya. Mungkin lebih diutamakan yang bertanya langsung ya. Atau mungkin dari sekarang bisa dipersiapkan pertanyaannya. Iya, dok. Checklist 1 beliau. Kayaknya hilang sinyalnya tuh. Sebentar. Coba dimonitor. Mungkin kita tunggu sebentar lagi ya, Kak. 2 menitan atau 3 menitan. Tes. Iya, Kak. Mungkin gangguan kata Beb kayaknya masih ini deh. Soalnya di chat juga checklist 1. Boleh teman-teman dipersiapkan aja pertanyaan terbaiknya di kolom chat. Nanti ketika sudah bisa bergabung, nah ini nih. Bisa nih. Iya, dia tadi jawab nih, sinyalnya hilang. Mungkin aku sedikit cerita kali ya tentang beliau gitu ya. Yang aku tahu gitu ya kali ya, biar enggak ini ya. Iya, boleh Kak untuk mengisi kekosongan. Jadi gini teman-teman, sedikit aku ambil alih, bukan berarti ini, tapi kita mengurangi kekosongan. Jadi Tabib ini sebenarnya aku kenal nggak begitu lama sih. Jadi aku kenal dari kompetisi. Jadi memang benar ketika kita berkompetisi, kita tuh bukan hanya untuk menang dan kalah. Terlalu sederhana sekali jika kita itu hanya menang dan kalah. Tapi bagaimananya caranya kita berkenalan. Mungkin udah mulai nih, sinyalnya aman nih. Kata Beb. Halo. Nah, silakan kata Beb, lanjut lagi. Silakan. Oke, siap. Suaraku udah jelas belum, Mas? Oke, sudah kedengaran jelas ya? Oke, siap.
Ya hilang lagi kayaknya nih. Checklist 1 soalnya. Iya hilang lagi. Oke, dilanjut aja lagi teman-teman ya. Mungkin beberapa menit lagi. Tolong disiapkan pertanyaan terbaiknya. Jadi memang ketika itu saya kenal ada namanya Pondasi. Pondasi itu Pondok Inspirasi yang didirikan oleh alumni IPB. Jadi ketika itu saya berkenalan di situ. Jadi lewat Pondasi saya kenal sama Kak Tabeb, terus sering lomba bareng gitu, sering satu event lah gitu. Terus akhirnya kenalan karena memang ketika kita berkenalan sama orang-orang hebat kayak beliau gitu, itu jadi maju kita gitu. Pun jadi relasi buat saya ketika misalnya kayak gini gitu kan, punya teman yang bisa ngisi gitu. Jadi nggak sungkan gitu. Jadi teman-teman kalau ketika lomba jangan hanya sekedar lomba, tapi kenalan sama teman-teman lain. Bisa jadi ketika misalnya kalian ke mana, ke Jember, nanti ketemu siapa gitu teman kalian yang kenal waktu itu lomba, bisa apa ya, bisa nginep gitu, mengurangi kos gitulah, ibaratnya mengurangi kos biaya untuk penginapan. Jadi seperti itu. Dan beliau ini memang tadi sudah dijelaskan ya, beliau ini ditinggal oleh ayahnya ketika SD. Ayah bebannya berat dan ibunya hanya, kalau nggak salah ya tadi, penjual biasa aja kayak gorengan kayak gitu. Setahu saya tahu dari ketua pondasi kayak gitu. Akhirnya membuat saya terkejut, anak seperti ini sangat luar biasa sekali gitu, pantang mundur. Tadi juga beliau punya kekurangan dari matanya gitu, tapi nggak punya apa ya, nggak punya rasa takut gitu, terus berjuang gitu. Dan akhirnya saya kenalan, saya chat, saya nanya-nanya bagaimana cara motivasi beliau sampai saat ini kayak gitu. Jadi akhirnya bisa kenal deket gitu, walaupun saya belum pernah ketemu secara langsung, tapi sering chat-chat gitu. Nah mungkin itu sekilas. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya nanti lomba ataupun yang lainnya gitu, kompetisi lah, kalau bisa jangan hanya sekedar kompetisi, tapi kalian saling kenal mengenal supaya terjalin ikatan ukhuwah dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin sinyalnya error nih dok, tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dulu, silahkan sambil saya hubungi dulu ya. Iya Pak. Sulit rasanya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan. Oh ya, perlu diketahui teman-teman, beliau ini karena keterbatasannya, tapi bukan hanya keterbatasan dari segi tadinya fisik itu, tapi awal-awalnya beliau tidak bisa berbahasa Inggris, tapi karena keinginan beliau sangat kuat gitu, penghargaan internasionalnya begitu banyak. Mungkin nanti kalau apa ya, kalau tadi bisa di share screen portofolio beliau gitu, sangat luar biasa dan sangat apa ya, penulisannya itu sangat luar biasa dan apa ya, punya penemu khusus gitu. Cek aja beliau juga udah menerbitkan jurnal, bahkan juga udah ikut apa ya, memaparkan karya-karyanya, bisa lihat di apa, di media nasional seperti itu. Jadi saya berharap dari teman-teman Taskia Plus khususnya itu bisa untuk semangat dan ayo jangan jadikan penghalang pandemi ini, tapi jadikan momentum untuk kita tetap berkarya kayak gitu. Nah ini kayaknya udah ada pertanyaan nih. Coba saya telepon dulu ya Tado. Silahkan Tado, cobain dulu. Ya. Oke, cek
Mohon maaf teman-teman ya karena biasa ya kendala karena online ya, banyak kendala sinyal dan lain-lain. Dan juga ya karena kita juga ada pemateri pertama sebelumnya, ada Kak Tufel, boleh juga teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Kak Tufel ya, boleh ditanyakan di kolom komentar atau langsung di on mic aja. Ya, Diarahkan ke Bang Tufel aja. Bang Tufel aman? ya Monitor Bang Tufel? Kak Tufel. Jadi Kak Tufel juga baterainya low juga nih. Ini pemateri hari ini banyak sangat luar biasa teman-teman. Jadi memang kendalanya ketika online itu seperti ini. Iya banyak. Saya telepon nggak bisa nih. Bang Tufel kayaknya baterainya juga udah habis nih. Udah bisa nih. Oke. Itu bisa nih. Nah, Bang Tabib juga udah jawab. Silahkan ke arah. Nah, ini. Udah bisa, Dok. Coba cek kata bet apakah udah terhubung dengan kita di Zoom. Cek. Halo. Cek. Ya, gimana Kak? Udah terhubung? Udah. Okay. Udah jelas belum Kak suaraku? Alhamdulillah udah jelas Kak. Mungkin karena keterbatasan waktu kita ke sesi tanya jawab ya Kak? Iya boleh Kak. Boleh. Oke. Mungkin sedikit ya mengambil kesimpulan ya dari pemaparan materi dari Kak Tabet ya. Kalau saya mengambil kesimpulan ya, ibarat pedang ya, semakin keras tempaan ya akan menghasilkan pedang yang tajam. Kita harus berani mencoba ya, jangan menyerah, habiskan jatah gagal kita, raih prestasi, raih kesuksesan ya. Dan juga tadi dari Kak Tabet banyak tips trik ya, motivasi ya, bagaimana kita berkontribusi ke kampus atau menebar kebermanfaatan ya, dan juga bagaimana memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan lain-lain. Terima kasih kepada Kak Tabet tadi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, walaupun terkendala sinyal ya, Masya Allah. Padahal kita masih ingin tadi mendengarkan ya, karena keterbatasan waktu ya, mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab aja. Oke, mungkin dari saya nih Kak, ke pertanyaan pertama dari Nadia Nurul Izza. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, perlukah adanya mentor dalam melatih kemampuan kita, terutama di bidang kepenulisan, dan juga menurut Kak Tabet nih seberapa penting sih peran mentor di sini? Oke, baik. Langsung saya jawab ya Kak? Oh ya, boleh Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan ya, terkait dengan peranan mentor sendiri. Ketika kita terjun ke dunia kepenulisan itu memang memiliki peranan yang signifikan gitu teman-teman. Ibarat kata ketika kita mau terjun ke laut, kita itu kan butuh nahkoda, butuh kapten gitu. Nah, ketika kita nggak ada kapten, kita kan nggak tahu jalan gitu. Nah, istilahnya mentor itu sebagai penunjuk jalannya teman-teman, pembimbingnya gitu. Jadi mentor itu punya peranan signifikan, entah itu teman-teman mau konsultasi terkait dengan kepenulisan kayak gitu, itu butuh banget mentor teman-teman. Semisal nanti teman-teman mau sharing-sharing ke saya, itu nggak apa-apa teman-teman, nggak usah sungkan-sungkan. Semisal dari teman-teman Taskia di sini mau curhat terkait dengan idenya, atau brainstorming terkait dengan karyanya, atau juga mau konsultasi perbaikan karyanya dikirim ke saya, nanti aku perbaikin gitu, nggak apa-apa teman-teman, nggak usah sungkan-sungkan gitu buat teman-teman di sini. Jadi peran mentor itu penting banget teman-teman, dan harus ada ketika kita terjun ke dunia kepenulisan seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab dari pertanyaan Kak Nadia Nurul Iza. Oke, ke pertanyaan berikutnya ya dari saudara atau saudari Aufan. Bagaimana pendapat Kakak dalam memaknai sebuah pencapaian? Apakah apa moral yang perlu ada dalam tiap diri seorang juara? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Nah, ini pertanyaan bagus banget teman-teman. Jadi gini,
bukan karena pencapaian teman-teman itu banyak terus teman-teman itu bisa senang gitu, enggak gitu teman-teman. Jadi percuma gitu ketika teman-teman punya pencapaian banyak, punya pencapaian lebih dari 100 gitu, tapi teman-teman belum bisa ngasih manfaat ke sekitar, itu sama aja kayak bohong kalau menurutku gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman buat karya itu niatnya itu diperbaiki dulu gitu. Semisal aku mau buat karya tapi niatku itu untuk memperbaiki sistem pertanian di sekitar. Jadi ngasih manfaat ke petani kayak gitu. Istilahnya kayak gitu. Aku mau buat alat yang nanti itu bisa mempermudah petani kayak gitu. Pokoknya dilandasi oleh manfaat gitu teman-teman. Percuma gitu dapat penghargaan banyak 100 lebih gitu tapi teman-teman belum bisa ngasih manfaat terhadap sekitar. Nggak ada value di saat teman-teman. Jadi kurang bermakna juga, kurang ada apa ya gregetnya gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman cuma ngejar juara aja kayak gitu, itu kurang ada gregetnya, kurang ada value di dalamnya seperti itu. Jadi usahakan ketika mau buat karya, entah itu poster ajakan atau esai atau KTI yang kaitannya itu sama suatu ide, itu coba dilandasi aku pengen bermanfaat terhadap sekitar kayak gitu dulu teman-teman. Nanti insya Allah dipermudah kok kalau niat teman-teman itu baik, niat teman-teman mau ngasih manfaat ke sekitar, itu pasti nanti dipermudah kayak gitu. Semoga menjawab ya. Oke, ini mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Kak Mia Sari, boleh langsung di on-kan mikrofonnya dan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Sari, mahasiswi Hafizpreneur beasiswa Pemprov Riau, ingin bertanya kepada narasumber. Masya Allah sekali ya, webinar malam ini itu tuh sangat membangkitkan semangat sekali. Menyambung dari pertanyaan Nadia Nurul Izzah tadi, kami juga satu beasiswa ya. Nah, di sini itu kami sudah masuk ke semester 2, tapi masih bingung dalam semester 2 ini saya sendiri khususnya belum bisa membuat karya yang rasanya rugi kalau misalkan anak mahasiswa itu tidak bisa menghasilkan sebuah karya gitu kan. Karena di masa-masa mahasiswa itulah kita itu bisa berkarya gitu kan. Nah, di sini Kak, saya sendiri bingung karena beda ya, sangat beda. Waktu di SMA dulu kita sudah menemukan langsung mentornya. Sedangkan di sini kami itu tidak ada mentor ataupun susah untuk mencarinya. Di sini kami tahfiznya itu 4 hari dan kuliahnya cuma 2 hari. Dan itu pun memegang laptop cuma 2 hari. Nah, kalau masalahnya seperti ini, kalau menurut Kakak, gimana cara kita untuk bisa mengetahui info-info lomba gitu dan mencari mentor itu dan juga untuk mencari teman untuk bisa ikut lomba ataupun yang menghasilkan karya-karya itu juga susah gitu. Itu gimana ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mia atas pertanyaannya. Bagus banget ya, di semester 2, di semester awal, teman-teman udah punya niatan gitu, buat mau berkarya gitu, buat mau terjun ke dunia kepenulisan, dan itu suatu niat yang udah bener gitu, ditanamkan sejak awal, kayak gitu. Jadi yang pertama yang perlu Mia dan teman-teman yang lain lakukan ketika mau berkarya tapi masih bingung, coba tetapkan targetnya dulu apa. Mia mau dapat apa ke depannya kayak gitu. Semisal Mia mau juara lomba esai gitu. Berarti Mia harus cari orang-orang yang expert di bidang esai. Kebetulan aku juga istilahnya intens gitu di bidang esai. Mas Haidar di sini juga intens gitu di bidang esai. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang intens. Nanti boleh banget gitu sharing-sharing. Nggak harus cari mentor yang ada di dalam univ gitu, karena terlalu sempit gitu ketika kita hanya patokannya itu di dalam univ kita gitu. Bahkan kadang-kadang nggak ada gitu, kayak Mas Tufel tadi, itu aja kesusahan gitu, nyari anak-anak yang sevisi gitu buat ikut lomba. Jadi coba explore dunia luar, ikut webinar-webinar kayak gini, nanti Mia dan teman-teman yang lain bakal dapat relasi yang lebih gitu. Kenal aku, kenal Mas Haidar, kenal Mas Mutado, dan lain-lain. Itu merupakan suatu benefit juga gitu dari webinar ini. Nanti boleh banget sharing-sharing ke aku atau ke yang lain, itu nggak masalah Mia. Dan kalau semisal mau menjadikan kami mentor, itu juga nggak masalah banget gitu. Kita itu terbuka gitu ketika ada seseorang yang mau konsultasi segala macam. Malah kita itu suka gitu ketika ada seseorang yang mau belajar, yang mau bisa, yang mau juara kayak gitu. Itu malah seneng banget gitu. Pasti kami bantu gitu nantinya, seperti itu. Jadi nggak usah kebingungan buat cari mentor, nggak usah kebingungan buat mulai menulis, hubungi aja mentornya dulu yang menurut Mia percaya, nanti pasti diarahkan sama dia kayak gitu. Dan pesanku itu tadi sih,
dunia ini terlalu sempit kalau kamu cuman berpatokan di dalam univmu aja gitu. Kamu cari orang di dalam univmu itu terlalu sempit gitu. Sekarang itu eranya era kolaborasi gitu. Kamu cari dari univ lain itu banyak banget gitu, yang bisa esai, yang bisa KTI, yang bisa desain, itu banyak banget gitu. Tinggal kamu explore itu semua, kamu cari nyamanmu di mana. Semisal nyamannya di satu bidang, perdalam itu, pelajari itu benar-benar, nanti pasti hasilnya itu bakal maksimal gitu. Kayak gitu Mia. Semoga menjawab ya. Iya Kak, terima kasih. Ya. Oke. Mungkin kira-kira 2 pertanyaan lagi. Jika ada yang masih ingin bertanya, boleh nih. Bisa bertanya langsung atau di kolom komentar. Bentar. Mungkin dari saya ya, Kak. Iya, silakan Mas. Kalau dari Kak Tabit nih, ada nggak figur atau misalkan dari dosen atau istilahnya panutan dari Kak Tabit itu yang membuat Kak Tabit terus termotivasi agar terus berkarya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Murtado atas pertanyaannya. Kalau semisal ditanya terkait dengan figur ya, figur panutanku sendiri nggak jauh-jauh dari Nabi besar kita sih, Nabi Muhammad SAW itu jadi panutanku banget, jadi patokanku banget. Semua perilaku beliau itu bisa gitu teman-teman dikonversikan ke kegiatan kita sehari-hari yang kita lakukan gitu. Jadi patokannya ke situ. Terus kalau semisal di dunia nyata yang aku temui itu almarhum abiku gitu. Abiku itu dulu ketika aku kecil itu pernah bilang kalau semisal hidup itu jadi air gitu. Dalam artian gini, mengalir gitu. Mengalir kemana arusnya dan nanti pasti bermuara di sesuatu yang kamu impikan kayak gitu. Jadi aku ikutin aja harusnya kayak gitu. Itu sih yang aku tanamkan gitu sampai sekarang. Itu kata-kata dari abiku. Seperti itu Mas Murtad. Oke Kak, mungkin ini juga Kak. Kira-kira ada nggak dari Kak Tabit itu pengalaman yang paling berkesan gitu ketika mengikuti lomba gitu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Terkait dengan pengalaman yang paling berkesan itu ini sih. Pertama kali aku ikut lomba internasional itu di Jakarta ya, International Science and Invention Fair. Itu pertama kali aku ikut lomba internasional dan lihat lawan-lawanku dari 35 negara yang lain itu benar-benar minder teman-teman. Bukan hanya kita lihat lawan kita dari univ-univ besar di Indo gitu, tapi dari Iran, dari Thailand, dari Vietnam segala macam itu berkumpul jadi satu di situ. Dan itu benar-benar mental kita yang diuji gitu. Lihat inovasi mereka bagus-bagus, lihat karya mereka bagus-bagus, terus lihat presentasi mereka keren-keren kayak gitu. Sedangkan kita yang masih timku itu yang masih dulu itu awal-awal pertama kali ikut lomba internasional itu benar-benar tertekan di situ, tapi berusaha enjoy buat presentasi dan alhamdulillahnya saat itu dapat gold sih. Itu yang pengalamanku ketika ikut lomba yang berkesan. Terus ada lagi juga yang kedua itu dapat gold medal di Rusia saat itu aku kolaborasi sama temanku dari Universitas Syahwala. Saat itu buat teh penurun gula darah saat itu. Alhamdulillah dapat gold juga di Rusia itu. Dan di Rusia itu lawannya lebih dari 50 negara saat itu. Itu juga pengalaman keempatku ikut lomba internasional itu, baru berani ikut di Rusia itu tadi. Nah setelah dapat gold langsung aku publikasikan, alhamdulillah kebagian di jurnal internasional. Itu jadi pengalaman yang berkesanku juga kayak gitu. Terus lagi yang selanjutnya itu pengalamanku yang berkesan itu juga ketika aku buat suatu karya itu namanya dulu desain irigasi tetes otomatis terintegrasi energi matahari berbasis soil moisture gitu. Itu sebagai upaya mengatasi kekeringan di lahan kering kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu inovasiku pertama kali yang aku buat dan itu aku implementasikan langsung di sekitarku di petani Pasuruan. Yang mana petani Pasuruan itu ketika musim kemarau itu mengalami kekeringan gitu dan potensi gagal panen itu cukup besar. Makanya aku buat inovasi itu dan petani itu benar-benar senang gitu teman-teman. Jadi kita
ketika lihat inovasi kita dipakai dan orangnya itu senang, itu merupakan apa ya, seneng banget lah istilahnya, pokoknya kayak gitu. Jadi di karya kita itu bukan sekedar karya, tapi ada value-nya, ada manfaatnya terhadap sekitar kayak gitu. Mungkin itu sih Mas Mutato yang aku dapetin selama ini yang paling berkesan. Oke Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir Kak dari peserta ya, dari Tiara, ya, jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 19. Dalam mengikuti perlombaan, terutama bagi pemula Kak, di mana masih mencari dan mencoba berbagai jenis lomba. Lebih baik ikut lomba secara personal atau sendirian atau dalam sebuah tim. Mohon berikan tipsnya Kak untuk membentuk tim yang solid terutama dalam perlombaan. Seperti apa ya Kak? Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Tiara. Nah, ini pertanyaan bagus juga, bisa buat bekal teman-teman nanti ke depannya ketika mau terjun ke dunia penulisan, terutama. Biasanya yang kelompok-kelompok ini di kepenulisan, kalau nggak di KTI, kadang esai gitu. Kalau KTI 3 orang, kalau esai 2 orang. Kalau lomba internasional biasanya 5 orang gitu, sampai 6 orang. Nah, untuk tips mencari tim itu harus benar-benar diperhatikan teman-teman, karena kadang ketika kita salah milih tim, kita bakal kerja rodi, kita bakal kerja sendiri gitu, kita yang nge-backup semua kayak gitu. Jangan teman-teman kita cuma terima jadi, itu resiko kalau kalian salah pilih teman kayak gitu. Jadi patokannya itu ketika teman-teman memilih tim itu coba cari orang yang mau belajar, jangan cari orang yang istilahnya prestasi mereka itu udah banyak, itu bukan patokan teman-teman. Yang penting cari orang yang mau belajar dan juga ahli di bidangnya kayak gitu. Jadi semisal nih ikut lomba KTI. Lomba KTI kan 3 orang. Biasanya kalau aku sendiri itu 1 orang yang khusus eksekusi paper, eksekusi karyanya. Yang anak kedua ini biasanya pinter desain. Dia yang ngurusi desain-desain alat, desain aplikasi dan sebagainya, diagram alir sebagainya. Yang terakhir ini biasanya orang yang pinter ngomong, speaker gitu. Dia pandai ngomong di depan orang banyak gitu. Jadi paket lengkap gitu ketika kita punya 3 orang itu tadi. Itu tips ketika nyari tim. Terus lagi semisal timnya itu 5 sampai 6 orang. Kalau aku sendiri biasanya tetap tadi yang pertama itu ada 2 anak yang khusus ngurusi paper, ada 1 anak yang ngurusi desain, ada 1 anak yang jadi speaker ketika presentasi, terus ada 1 anak yang ngurusi administrasi kayak persyaratan, terus habis itu yang ngehimpun uang lomba, terus berkas-berkas yang dibutuhkan itu dia yang ngehimpun. Jadi gitu teman-teman. Jadi benar banget kata Mas Haidar, bisa kolaborasi dari sini teman-teman. Bisa mulai sekarang itu cari-cari teman-teman yang sekiranya, oh ini bisa nih, tak ajak tim kayak gitu. Coba-coba dulu, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Aku pun dulu ketika pertama kali lomba tim ya, itu nggak bisa dapat langsung yang cocok gitu, nggak bisa teman-teman. Aku eksperimen dulu, coba anak ini, coba anak itu, coba anak ini. Akhirnya sampai sekarang timku itu tetap 5 anak itu aja gitu. Lomba internasional kemana-mana 5 anak itu aja wis yang jadi tim, karena udah tahu role-nya masing-masing, udah tahu perannya masing-masing kayak gitu. Yang penting sih komunikasi gitu. Ketika anggota tim kalian enak diajak komunikasi, fast respon kayak gitu, insya Allah mereka juga cocok gitu dijadikan tim kita seperti itu. Jadi yang penting itu tadi pembagiannya. Dan ini yang pertanyaan terakhir ya, terkait dengan biar timnya solid itu, kalau aku biasanya meskipun nggak ada lomba ya, kadang itu setiap minggu itu atau 2 minggu sekali gitu, aku rutin meet sama timku via Zoom Meet atau Google Meet, atau kalau misal sama-sama di Jember ngopi bareng gitu. Ya nggak harus bahas lomba gitu teman-teman, yang penting kita komunikasinya enak terus kayak gitu, biar memperkuat chemistry kita kayak gitu, karena itu secara nggak langsung penting banget gitu. Terus lagi pesanku gini, teman-teman kan di sini ada yang dari ekonomi syariah dan sebagainya gitu. Coba cari-cari teman yang di luar jurusan, itu nggak masalah, karena sekarang itu era kolaborasi gitu teman-teman, nggak harus fokus di jurusan itu aja gitu, bisa coba-coba bidang yang lain kayak gitu. Aku aja kemarin sempat ketemu Mas Haidar juga ya di lomba esai itu, tapi kalah sih memang saat itu, kalah. Ampun Mas, kalah saat itu ketemu Mas Haidar. Terus lagi ada lomba esai lain itu bahas ekonomi syariah, kebetulan nggak ada Mas Haidar, jadi peluangku menang itu besar gitu. Jadi alhamdulillah ikut ekonomi syariah saat itu juara 3 gitu. Kalau ada Mas Haidar kayaknya juara 4 gitu, nggak dapat juara gitu. Aduh. Kayak gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa, coba-coba bidang lain gitu, era kolaborasi. Misal
Tiara dari jurusan ekonomi syariah, ada teman yang dari jurusan lain atau dari jurusan hukum semisal, itu nggak masalah gitu kalau kolaborasi gitu. Jadi bisa dapat ilmu baru juga kita kayak gitu. Semoga menjawab ya Tiara. Oke, mungkin itu sebagai penutup dari sesi pertanyaan tadi ya, karena keterbatasan waktu ya. Mungkin langsung ke closing statement Kak, boleh nih closing statement buat kita semua. Oke Kak, boleh disampaikan. Oke, sedikit closing statement ya. Lalu cek. Afwan Kak, suaranya terputus Kak. Ini aku pakai quotes biasanya ketika aku quotes kalau semisal kehidupan ini silih berganti, tak lagi bisa kaku dan opportunities, melainkan harus cek. Sudah jelas belum Kak? Diulang tapi baru kedengeran. Oke, siap. Oke, siap Mas. Oke, sedikit closing statement dari aku ya. Biasanya ketika aku buka presentasi final essay atau KTI itu, aku buka pakai quotes, dan quotes ini bisa jadi closing statement buat sekarang. Kalau sebenarnya kehidupan ini silih berganti teman-teman, tak lagi bisa kaku dan opportunities, melainkan harus realistis gitu. Menjadi ancaman bagi mereka yang tak mampu untuk adaptif, serta menjadi peluang bagi mereka yang berpikir positif dan inovatif gitu. Pokoknya teman-teman berani mencoba, berani jadi juara, nggak usah takut. Meskipun Univ lain punya nama besar, tapi teman-teman sebenarnya lebih besar dari mereka kayak gitu. Mungkin itu sedikit closing statement dari aku, Mas. Masya Allah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Tabet Tholib Baladraf ya. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat kita istilahnya praktekkan ya, dapat kita resapi, dan juga mungkin ini ada sedikit yang bisa kami berikan Kak, mungkin penyerahan sertifikat ya, karena ini masih online ya, mungkin ini berupa sertifikat. Mungkin kepada operator Kak bisa ditampilkan. Kelihatan nggak Dok? Ya, terlihat ya. Ya, ini buat Kak Tabeb. Terima kasih Kak Tabeb telah jadi pembicara di tempat kami. Insya Allah bermanfaat. Nah, untuk Kak Tufel tadi izin karena beliau HP-nya mati. Tampilkan aja ya sertifikatnya. Tampil nggak Dok? Masih loading nggak? Oh, masih loading. Oke. Tampil? Tampil Ya, Dok? sudah. Oke. Terima kasih untuk para pembicara. Oke. Mungkin berikutnya kita dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Mohon diaktifkan kameranya. Teman-teman silakan yang mau pakai kerudung dulu. Tampilkan senyum terbaiknya ya. Karena setiap momen harus diabadikan. Nah, benar banget nih, Masya Allah. Kapan lagi kita foto bareng para jawara nih, Masya Allah. Oke, semuanya diaktifkan kameranya. Oke, teman-teman silahkan yang mau buka kameranya saya silahkan. Oke, kita hitung mundur ya. Mulai aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya. 1, 2, 3. 1. Berikutnya slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke.
Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu doa ya. Nah, ini ada mungkin saya bacakan di kolom komentar ya. Ini dari teman-teman, bisa banget yang mau sharing-sharing ya. Bisa dihubungi ini Instagram Kak Tabeb. Kita beralih ke Mungkin nanti kapan-kapan Kak Tabeb jadi mentor kita kali ya. Nah, benar banget ya. Dok, kapan-kapan kita insya Allah kedepannya mentornya Kak Tabeb ya. Beliau kan punya keahlian di bidang teknologi. Nanti teman-teman kalau misalnya ada ketertarikan dengan teknologi pertanian, bisa nih. Nanti insya Allah kita undang lagi Kak Tabeb. Oke, silakan Dok. Asik, terima kasih Mas Tabeb. Siap Mas. Oke, mungkin sebelum kita ke penutup ya, kita berdoa dulu. Sebelum kita membaca doa, marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur al-ikhwana wal muslimina wal mujahidina fil Palestin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata 'ala qulubihim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya yaitu penutup ya. Marilah sama-sama kita menutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang telah kita dapat malam hari ini ya menjadi acuan kita untuk terus berkarya, ya, terus berpartisipasi, dan juga diingatkan kembali kepada teman-teman ya, kami dari Tazkiyah Juara masih open recruitment ya, yang ingin bergabung ya, yang ingin berkontribusi ataupun mau join bisa ya menghubungi Kak Haidar ataupun teman-teman lain dari Tazkiyah Juara. Mungkin itu aja. Saya Muhammad Murtado undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, baik teknis ataupun kata. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tabeb, thank you banyak Mas Tabeb. Mudah-mudahan bisa ketemu di Jember insya Allah. Siap Mas Haidar, amin ya Allah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Tado, terima kasih semuanya. Mas Rizky, Assalamualaikum. Tazkiyah Juara, syukron Mas Tabib, main ke Sentul, jalan-jalan ke puncak. Iya, Ustaz, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.